Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihuquqillah ma daqat illa wa farajhallah, amma ba'd. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam zikrul haul, mengingat sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lampu di daerahnya, untuk menerangi dengan cahaya ilmu, yang mana dikatakan qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka orang-orang pilihan, orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanat risalah kenabian, dipilih oleh Allah untuk meneruskan tali estafet kenabian, yang mana sifat mereka kaumun kiramun sajaya, sekelompok manusia yang dijaga oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang memiliki budi pengerti yang luhur, sehingga haitsuma jalasu, dimanapun mereka menetap, dimanapun mereka duduk, yabqal makanu ala atharihim atira, tempat yang mereka duduki menjadi penuh dengan cahaya Nabi, penuh dengan ilmu Nabi. Allahumma shalli Ahmad. Saya tadi masuk mriki, tak pikir wis tambak gak ono uwong nang kene. Ya Allah, kiai ahli cek adoy. Saya pernah bersama beliau dulu waktu umroh, ketika ke Tarim bersama saya dulu, saya yang bimbing beliau di sana. Artinya apa? Kita lihat nggon kok ngene, Pak. Sapa sing tinggal kene iki, Pak? Ejin lewat kene wedi biyen, Pak. Tapi ketika ditempati oleh orang soleh, ya bakal makanu ala atharihim atira, maka tempat itu menjadi harum, menjadi indah, menjadi tempat keluarnya akhlak-akhlak yang baik. Kenapa? Karena ditempati oleh orang soleh. Makanya kata orang dulu, al makan bil makin. Tempat itu tergantung yang nempati. Kenapa masjid kok mulia? Karena ditempati orang ibadah. Kalau masjid ditempati tidak untuk ibadah, masjidnya tidak mulia. Makanya di zaman Nabi ada namanya masjid dirar, diperintahkan Nabi untuk dihancurkan. Lo masjid dari riba, lo masjid dari ngilok-ngilok no uang, masjid buat adu domba. Al-makan bil makin, tempat yang kayak gini, Pak, rawa-rawa dan yang lainnya ini, tapi ditempati ilmu, semua orang datang mondok ke sini. Kenapa? Tempat yang ditempati oleh orang soleh. Oleh karena itu mudah-mudahan tempat ini menjadi cahaya, dan tempat yang pernah diinjak oleh mereka gak mungkin hilang barokahnya sampai hari kiamat. Makanya kata Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf, beliau mengatakan bahwasannya ziarah tempat ibadane wali iku luwe afdol daripada ziarah kuburane. Kenapa? Seumpama di sini dulu Yai Ali sholatnya di sini, maka apa? Kalau di Tarim, Pak, masjid-masjid Tarim itu sulit untuk direnovasi. Kenapa? Karena barokah tempat yang pernah dibuat ibadah. Ini tempat pernah digunakan ibadah seorang wali yang pada waktu itu hatinya nyambung sama Allah,
Sedang tempat itu nyambung ke badannya, badannya nyambung ke hatinya, hatinya nyambung ke Allah. Sampai Habib Abdullah Al-Idrus, beliau itu pernah datang ke masjid namanya Masjid Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, dua masjid di daerah namanya Rogo. Itu masjidnya kayak gini Pak, kecil biasa. Tapi setiap minggu Habib ini datang buka baju Pak, sarungan tok kayak nutupi aurat, baina surra wa rukbah, golong koming nang masjid Pak. Habib Abdullah Al-Idrus, mungkin bahasa sekarang, mungkin kayak sekarang bahasa gampangnya lah untuk takriban lil fam, sekelas koyo Habib Umar. Tekona si masjid buka sarunge cuma golong koming. Ya apa kaget sampean? Ditakoni kalau Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Malak. Lah apa Beb nang kene golong koming iku? Bek gatel yo digarukno tak garukno. Lah apa golong koming nang kene? Apa kata beliau? Wallah, aku enggak ngerjakan ini semua cuma dengan satu harapan. Apa? La'alla sya'ra min sya'arati syebe tamassa jasadi. Aku mengharap mungkin ono jenggote wali sing sembahyang nang kene rontok, garuk-garuk ta apa ta lugur rambute, kemudian nempel dengan badanku sehingga badanku pernah menyentuh rambutnya orang soleh yang beribadah di tempat ini. Allahumma shalli Ahmad. Makanya orang dulu itu ada makom namanya makom kunziyah. Apa makom kunziyah? Makom kunziyah itu adalah lek siji rambut lugur nang kuburan. Umpama ada wali nganterkan jenazah di satu pemakaman, garuk-garuk wali ini dicokot nyamuk, jenenge wali A'radul Basariyah, kan punya sifat kemanusiaan yang beradil, yang adil dan beradab. Akhirnya apa? Rontok siji rambut lugur nang kuburan itu, diangkat semua adabnya, semua penduduk kuburan itu, barokahnya satu rambutnya wali yang jatuh di tempat itu. Iku mek rambutnya. Lah bagaimana dengan jasadnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau Kiai Halia Hasan Ahmad. Mudah-mudahan semua yang mondok di Pondok Pesantren Alawiyah ini menjadi anak-anak yang barokah insyaallah. Amin Allahumma. Kalau kita baca sejarah, saya dengar dari putra-putra beliau bagaimana mujahadah beliau. Bengi, tahajud, seneng wirid, seneng zikir. Diangkat jadi wali Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kok bisa sih orang itu diangkat jadi wali? Ada beberapa sebab. Satu, bersihnya hati. Hati ini bersih. Lewat hati bersih gampang. Lek awak-awak wis kakean keisin. Awak-awak wis akeh isine. Sing delok Facebook, sing delok YouTube. Kebeken isine. Jadi makanya kata orang soleh dulu itu, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid, idza matal wali, jika seorang wali itu meninggal dunia, sirnya itu enggak dikubur bersama beliau, enggak. Sirnya enggak dikubur bersama si mayit, tidak, tapi dibagikan pangkatnya. Ono bupati mati terus dikubur, terus kalau bupatian enggak ada. Jasadnya yang meninggal, pangkat bupatinya tetap. Kedudukan seorang wali itu seperti itu, nggak kurang. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina aw qallu kalla walakin jallu an yandura ayunil juhali. Sebagian orang mengatakan wali gak ono biyen yamane Yai Hamid, Bakar Gresik, Alwi Hasim, Yai fulan, Yai fulan, Yai fulan. Saiki mek piro iku tok. La yaqulu qaumun an hudahum dallu. Mengatakan bahasanya wali ku titik. Siapa ngomong? Kalla. Enggak ada kata-kata kayak gitu. Walakin jallu, terlalu agung, terlalu istimewa untuk dipandang matanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah yang hatinya kotor. Jadi wali enggak kurang, Pak. Paham ya? Nah, kata Habib Ali Habsyi, kalau seorang wali meninggal, makomnya, sirnya, akhlaknya nggak dikubur bersama beliau. Terus apa kata Habib Ali Habsyi? Ijtahid anta antakuna ahlan min dzalika sir.
berusahalah kamu supaya kamu itu berhak mendapatkan makom orang soleh yang kita holi. Makanya kata orang soleh dulu, tidak ada orang hadir holnya seorang wali kecuali wali tersebut yang memohon kepada Allah agar orang itu diundang. Allahumma. Makanya paling sedikit dapat barokahnya apa hadir ziarah orang soleh apa ghufranud dzunub, dosanya diampuni. Humul qaumun la yasqa bihim jalisu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin Allahumma. Yang paling tinggi apa yang didapatkan? Dapat barokah, dapat sirnya. Sirnya seorang wali yang kita kholi, akhlaknya, mujahadahnya, ibadahnya akan nular kepada kita. Ini yang kita cari. Tapi dengan niat. 2, dengan husnudzon. 3, dengan akhlak. Kalau dengan ini bisa. Makanya kata Habib Abu Bakar As-Segaf apa? Husnudzon magnetis gawi. Husnudzon itu magnet yang besar. Kalau kamu dekat sama orang, kamu punya husnudzon, makomnya orang itu bisa kecuri sama kamu. Kenapa? Karena husnudzon itu adalah magnet yang menarik makom-makom kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, maka dari itu apa namanya kita lihat sosok beliau Kiai Ali Hasan sederhana, Pak. Dan wali gak perlu atribut. Jadi pas yang surbanan ngene wali. Akeh Pak, iki lho mari kene Agustusan surbanan kabeh gak ono sing wali, Pak. Klambi polisi ya didik polisi. Iya kan? Klambi Hanoman ya didik Hanoman. Kenapa? Karena hafal. Baju ini bukan. Wali itu bukan dari baju. Kita berusaha niru, siapa tahu kan seperti itu. Tapi hakikat seorang wali bukan dari baju, dari akhlak beliau. Mukanya, dari penampilannya biasa. Lek wong awam dulu biasa. Maka dikatakan kamin masyhur barokatil mastur. Berapa banyak orang yang viral terkenal, barokahnya doanya orang yang biasa. Kata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim, beliau mengatakan bahwasanya kamin majhul fil ardi masyhurun fis sama. Berapa orang di bumi nggak dikenal, tapi di langit viral. Berapa kamin masyhur, majhul fis sama. Berapa banyak orang di bumi ini viral, terkenal, fotone nang dalan-dalan. Kon tuku soto, ketok raine wong, ya Allah, wong iku meneng. Ya enggak? Nang parkiran anu iki meneng. Nang toko rujak digaya anu iki meneng. Masyhur fil ardi, majhulun fis sama. Tapi nang langit gak dikenal, ya. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar dari sosok sederhana beliau, tapi seorang yang ahli mujahadah, Pak. Ahli mujahadah beliau, Kiai Ali Hasan ini, beliau ahli mujahadah sampai Pak dari hasil mujahadah Kiai Ali ini, beliau ini mencuri perhatian wali, Pak. Sampean tak kasih contoh ya. Lek sampean kayak gini kan gak ono sing menarik kan gak ono sing menarik, ibaratnya gak ada yang menyuri perhatian. Tapi kalau sampean itu ada yang mungkin nanti kacamata ono lampu nih kelap-kelip kan wong ndolek sapa rek, atau sampean klambi Gatot Kaca ngono kan tidak dulu sapa kok klambian Gatot Kaca, mencuri perhatian. Ini contoh yang gampang. Begitu juga Kiai Ali. Kiai Ali ini punya sifat baik yang nggak ditahu sama orang, yang diketahui cuman oleh orang soleh. Orang soleh gak bisa dibohongi, Mak. Habib Hasan Asyatiri santri kono kan gak oleh rokokan, gak oleh rokokan, Mak. Haram rokok iki. Lek jeri Hadramut iki. Aku pernah apes, Pak. Iki cerita. Waktu ini cukup tak? Gus, pirang menit aku? Endi Gus? Hah? Cukup ya? Aku gak ono ngombene lho iki Gus. Gak bahaya tak? Tak critakno, Pak. Saya ini pernah belajar di Hadramut sama putranya Yai Ali di Hadramut. Lu Hadramut. Pelabuhan Gresik ngidul. Kon meneng rek. Ono siji wong teko Probolinggo. Saya dulu belajar di sana, kalau guru saya datang ke Hadramut, saya yang bawa rombongan, di antaranya Yai Ali sama Pak Azza, Bu Azza rombongan. Aku sing nggawa keliling.
Ana siji wong ngomong nang aku, "Bib, iya Pak, tanahnya kok banyak tanah kosong gini, Bib. Padang pasir Bib, ditanami apa kok? Tapi wis jenenge moto rokok Pak yo. Kling. Iso kok. Wong bodoh Pak, gak pernah belajar matematika. Tapi lek ana rombengan, dhek raja rombengan, didelok ngene tok sih. Ya. Tukang nebas pelem iku Pak, gak usah dihitung Pak. Oh iya, 150. Dadi. Hebro. Kaya bojone sampean iki lho. Nek sampean wedi-wedi titik, ayo kapan liwekan mbek sapa kon? Ketemu Pak. Istri itu punya indera ketujuh yang bisa tahu gerak-gerik kesalahan seorang lelaki. Sing guyu pengalaman iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya dia ngomong, "Beb, sini nih kok kalau ditanami tembakau, Beb. Di daerah saya Probolinggo kan nggone baku kabeh. Iki lek ditanami baku, Beb. Wah, sukses kula niki, Beb." Tak amuk, "Heh, hush. Ngawur kon. Iki wali-wali nang Hadramut iki sapa wong rokokan 40 hari belum tobat, kata mereka dibalik dari kiblat." Ada kitabnya Pak, Majmu' Kalam Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Wong lek rokokan iki bayang menolong ngene-ngene. Wong kene gak gelem ana sing rokok, kon pinanem rokok. Ndak sepurane Bib, apik lho tanah iki niki. Mencekno wong iki. Mari ngono wis mari ziarah Zambal makam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Bali. Pencetus pertama Thariqah Al-Ba'alwi. Ngomong, "Beb, di sini katanya ada kuburan. Lek ndonga pasti diterima mbek Allah." Ya tergantung husnudzon, Pak. Husnudzon sampean. Sahib husnudzon la yakhib wa in akhta'a. Orang kalau punya husnudzon gak kira rugi maki salah. Ndak sing anu, ana dam-dame iku lho. Oh, Faqihil Muqaddam. Iya, Beb. Sing salah ya aku, sepuran. Iya, sing salah aku. Lah apa takon? Aku fudul takon. Lha kan lapo pinang Faqihil Muqaddam, kuwi njaluk apa? Iku salahku. Apa ya? Saya minta doa mudah-mudahan tembakau saya sekarang, Beb, yang di Indonesia sekarang ini lagi di SMP saya panen, mudah-mudahan laris larang, Beb. Ngawur kon. Gak gelem aku mlaku dhewe, tak contohno, iku sing makame kon mlaku dhewe. Ngawur kon. Kene iki gak gelem rokok, Pak. Ulama Hadramut iki. Apa jere? Jawabane nempeling aku, Pak. Apa jere? "Beb, aja ngono. Aku tutuk makame wali iki duwe rokok kabeh, Beb jere." Aku langsung lesu aku, "Ya wis Pak, ae tak anterno kon." Wis wong Indonesia iki kowe. Wi wong NU iki kalah kabeh kowe. Allahumma shalli ala Muhammad, kecerdasannya di atas rata-rata. Kalah, ha? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gini-gini. Orang soleh itu punya pandangan, Pak. Sebagaimana bakul-bakul itu iso ngereka-reka harga. Mereka orang soleh ini Kiai Ali Hasani. Saya berapa kali dengar dari cerita dari anak-anak beliau. Bagaimana Kiai Utsman, bagaimana para guru-gurunya memandang ada sesuatu yang ada istimewa di dalam diri Kiai Ali Hasan. Makanya dikatakan qulubul arifina laha uyunun tara ma la yara nadiruna. Hatinya orang soleh itu punya mata batin yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, berapa kali ya Ali Hasan ini ketemu ya Utsman. Aku jane apa namanya kepingin kangen mbek guru-guruku swayai kangen ketemu meninggal tapi ndelok kon aku pengin penasaran kon iki apa kok gedemu kenapa karena di dirimu ada sir dipandang Pak. Allahumma shalli Ahmad. Makanya ini menunjukkan beliau ini punya sir, punya sesuatu yang di dalam diri beliau istimewa. Lek gak wong gedhe gak iso Pak nggih pondok ini Pak. Tahlilan ngumpul 20 soro Pak. Iki gak usah diundang teko kabeh. Tapi ya ojo kabeh gak cukup berkati gorek. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya jadi dengarkan. Makanya orang soleh itu pasti punya keistimewaan. Ini ada siapa apa tak? Terus lagi. Hah? Endi ya ini ya? Siapa? Gus, siapa Gus? Dumlah ayu Gus. Terus apa cukup iki? Kok ojo ngene-ngene aku gurung dikete iki. Enak cukup waktu niki? Cukup? Hah? Terus saya kasih faedah Pak nggih, gawe sangu muli. Allahumma shalli Muhammad.
Pak, kita hidup di dunia ini kita belajar dari Ali. Beliau itu punya hubungan kuat sama orang soleh. Hubungan kuat sama orang soleh itu istimewa. Dengar kan? Pak, kita hidup di dunia kan akeh musuh. Minal jinnati wanas. Musuh itu kok manusia, setan berbentuk manusia dan setan yang memang aslinya berbentuk setan. Nah, Allah itu ngasih kita nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin bisa. Nah, di sini saya kasih faedah. Ada lima hal yang mana untuk membentengi diri kita dari nikmat. Lek basa kitabe menjauhkan diri dari penyakit ain. Penyakit ain. Kata Nabi, innal ain lahak. Penyakit moto iku ana wong sukses dipuji nyung sepak lugur, Pak. Ana wong ganteng dipuji langsung mene loro. Itu ain itu ada. Lah, dari ainnya manusia dan ainnya jin ada 5 modal utama untuk membentengi kita sampai sing sukses, ya kan? Pasti ada orang-orang yang datang ke hal-hal yang haram, ke dukun, jauh syarat, pengen ngalakno sampean, tokonya sampean pengen dirusak, itu ada. Sifat hasud iri seperti itu ada, dan bermain-main dengan bangsa jin itu ada. Nah, kita Nabi itu sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Kata para sahabat, allamani Rasulullah kulla syai'. Rasulullah mengajarkan kepada kita itu semua sesuatu, bahkan hatta julusu fil khala', bahkan maaf duduk longgo nang jeding lo diajari nih Nabi, supaya kencing kita lancar diajari sama Nabi. Nah, apalagi menjaga nikmat. Gimana Beb supaya kita nikmat kita terjaga? Caranya ada 5. Kalau pengen zaman punya nikmat, mau dijaga supaya tidak hilang, supaya tidak rusak, gangguan jin atau manusia, 5. 1. Bisyukri, dengan bersyukur. Syukurono. Kalau kita syukuri apa yang kita miliki, maka Allahumma Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dengarkan apa kata Sayyidina Ali, inna ni'ma mausula bisyukri wa syukru muta'alliq bil mazid. Syukur itu, nikmat itu, ya kan? Nikmat itu, yang mendatangkan nikmat itu adalah sifat syukur. Kita dapat nikmat kemudian kita syukuri, maka Allah akan menambah. Kapan Beb kita itu dikatakan syukur? Kapan kita dikatakan kita ini sudah bersyukur sama Allah? Dengarkan, Nabi Daud itu nabi raja, 2 anak nabi, wis kurang apa? Ganteng Pak, Nabi Daud itu Pak. Gak ganteng tok, suaranya itu sangat indah. Lek baca Zabur Pak, gonong-gonong itu ikut bertasbih, borong-borong itu dengarkan semua. Makanya Rasulullah kalau ada sahabat yang suaranya indah, apa kata Rasulullah? Qad utiya mizmar min mazamiri ali Daud. Dia telah diberikan suara indah keluarga Nabi Daud. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya? Nah, Nabi Daud pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kaifa ashkurok? Gimana caranya aku bersyukur kepadamu ya Allah? Aku nikmat kok ngene, ya apa caranya syukur? Apa kata Allah? Al-an syakarta ya Daud. Sekarang kau telah bersyukur kepadaku. Tuh, kurang apa-apa. Sudah dibilang kau syukur. Artinya apa? Karena kau syukur itu artinya 2, Pak. Kapan orang syukur kalau punya 2? 1, merasa tidak pantas menerima nikmat. 2, merasa tidak mampu membalas nikmat yang diberikan. Kapan ada 2, berarti Anda telah bersyukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kata Nabi Daud, ya Rabb, kun li Sulaiman kama takun li. Ya Allah, perlakukan Sulaiman sebagaimana engkau memperlakukan aku. Apa kata Allah? Suruh Sulaiman kayak kamu dulu, lalu aku akan perlakukan Sulaiman sebagaimana aku memperlakukan kepada kamu, wahai Daud. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saya singkat, mudah-mudahan barokah. Apa? Kalau pengen jaga nikmat, yang pertama harus syukur. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syukur, dengerin, syukur ini penyebab orang kaya.
Orang kaya itu kuncinya 3. 1, menerima apa yang diberi. 2, menikmati apa yang dimiliki. 3, tidak melirik milik orang lain. Kapan ada 3, kamu sugih. Tapi kalau tidak ada, Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan satu zaman sama Imam Haddad. Ketika ditanya, mahwal fagr, apa sih melarat itu? Kata beliau, al-fagru huwa khauful fagri. Melarat itu adalah kapan di hatimu masih ada takut melarat, kamu melarat. Kadang orang kaya itu melarat loh Pak. Duwe emas gak turu ya apa? Iki nek gak dikancing, lah iki dijebol. Terus lek dike anu, gak iso. Makane wong sugih iku matine luwih cepet seminggu timbang wong melarat. Apa? Ana sebab loro tapi gak tak critakno saiki, gak cukup engko waktu. Allahumma selamat. Yang kedua, gimana cara menjaga nikmat? Aku sampai melorot sarung korek. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, bagaimana cara menjaga nikmat? Yaitu adalah mendekat dengan Nabi, punya hubungan khusus dengan Rasulullah. Tadi dibacakan di Mahalul Qiyam tadi apa? Man ya'syak Nabiya? Kullu man ya'syak Muhammad fi amanin wa salam. Siapa orang yang punya rasa rindunya kepada Rasulullah, fi aman, Pak. Dikatakan nih, man dakhala fi hadratin nabawiyah la yagdir alaihi la syaitan wala sultan. Siapa orang yang punya hubungan kuat dengan Rasulullah, punya kerinduan kepada Rasulullah, la yagdir, gak akan ada yang bisa mampu, la syaitan wala sultan. Rojone jin atau rojone menungso gak kira iso ganggu. Kenapa? Di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang kalau cinta Nabi, di dunia Allah berikan 5 keistimewaan, di akhirat Allah berikan 4 keistimewaan. Apa itu? Engko lek mulutan undangan meneng Gus, tak getno sing iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang ketiga cara untuk bentengi? Yaitu adalah at-ta'alluq ma'as sholihin, punya hubungan kuat dengan orang soleh. Paham ya? Punya hubungan kuat dengan orang soleh. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, man arafna ma sayyabna. Siapa yang kenal dengan kita, kita nggak akan sia-siakan. Wa in sayyabana, walaupun dia telah lupa dengan kita. Man arafna la yakhaf kain man kan la minal insi wala minal jinni. Kata orang soleh apa? Siapa yang kenal dengan kita, kita akan pandang mereka, kita akan perhatikan mereka. Nggak perlu takut dari bangsa jin ataupun cacian manusia. Kata mereka, auladana nahfat auladana kullu ala ragmi anfihim. Kami akan selalu menjaga orang-orang yang kenal dengan kita, dan kami nggak akan ngurus pada siapapun. Yang punya hubungan dengan kita akan kita jaga. Kata saya Abu Bakar bin Salim, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta liwana. Apakah kalian nggak tahu orang yang cinta dengan kita selalu ada di dalam bendera kita? La nardo la lil ar wa la lin nar. Kami nggak ridho orang yang cinta kepada kita itu apa? Untuk mendapatkan cacian ataupun mendapatkan bisa sampai masuk ke neraka. Nggak ridho. Paham ya? Ini istimewanya punya hubungan dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gimana Beb caranya jalin hubungan dengan orang soleh? Kalau pengen jalin hubungan sama orang soleh, caranya ada 4. Kalau dilakukan 4 ini, kamu akan dapat 5 perkara. Tapi gak isok diucul saiki. Ya bagus, diucul kabeh. Gak bahaya, tak kepengen kok wis. Gak apa-apa, lain kali. Sponsor iki kan promosi anang kene iki. Yang keempat, gimana caranya supaya kita itu menjaga diri kita dari gangguan jin, yaitu adalah birrul walidain, terutama ibu iku jimat. Makanya kalau kita punya hubungan kuat sama ibu, gak iso Pak, gak dikatakan bahwasanya ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti tidak akan bisa disentuh api neraka. Bajingan nakal tapi nang ibuke api, nggak akan Allah matikan kecuali Allah kasih jalan dapat hidayah baru mati. Kenapa? Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi, ridallah fi ridol
Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada cerita, ya apa? Diucul lah cerita ini. Apa utang pisan? Ada cerita, dengarkan. Di zaman Nabi Musa. Nabi Musa terakhir guys, mari gini mudun. Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah, nabi yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Dihitung sama ulama, ping piro Nabi Musa itu bercakap dengan Allah. Jumlahnya berapa? Kata ulama, 3.500 percakapan. Di antara percakapannya Nabi Musa apa? Yaitu adalah ya Rab arini Rafiki fil jannah. Salah satu percakapannya adalah apa? Ya Allah, beritahu kepada aku sapa tonggoku nang surga. Nang surga engko iki kasih kabar gue. Aku tonggoku sing ndi? Pin delok. Peta intip. Oh, tonggoku ya pantes kok ngene ya tonggoku. Jadi tunjukkan kepada aku siapa tetanggaku. Kata Allah, "Hai Musa, tetanggamu seorang pemuda jualan ikan di pasar, ikan ayam di pasar. Digeleki di pasari ketemu arek enom, tapi tidak sesuai kriteria menurut hati Nabi Musa. Kenapa? Pemuda ini gondrong tatuan, nyolongan timbangan. Jadi lek apa nimbang iwake ayame disuntik dhisik mbek banyu tut baru ditimbang. Apa kata Nabi Musa? Rojulun ayar, warek nakal. Jadi tonggoku enggak level gitu loh lek jeri arek saiki. Akhirnya apa? Takon nang malaikat. Kat. Ya wi ojo ditiru iki singkat ceritanya nih. Kat. Apa sah? Sik ta. Aku iki takon tonggoku disudukno arek enom waler nuakal. Mosok rek tonggoku kayak ngono nang surga. Loh sudah Allah yang nunjukkan, mungkin dia ada sir. Coba selidik kono. Ya wis, diselidiki Nabi Musa. Nggih Pak, enggak tahu kalau ini Nabi Musa. Saya kepengin dadi tamu mulai musafir, luwe aku ngelak. Mbek Gus gak dikei teh kalau penceramah. Oh iya monggo, dia cobokno mbek Gus, cobokno teh. Endi Gus emang ngilang tok ae arek iki rek. Teh Gus. Allahumma shalli Ahmad. Kono cok guyang-guyu tok kono gak ono teh iki. Akhirnya apa? Masuk ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya, fadhal. Ya, masuk. Gak tahu kalau ini Nabi Musa. Sebentar Pak ya, saya ada tugas di belakang. Ya. Apa? Masuk didelap Nabi Musa. Lapo arek iki? Gak taunya apa? Ada kayak lemari besar dibuka, di situ ada ibunya, ditaruh kayak tempat keranjang gitu, ditaruh, dijupuk, diadusi, diadusi, dikasih makan. Setelah dikasih makan, ibu angkat tangan nih, jadi sing no, ono tamu, ya, aja rame-rame ono tamu, ya, iya bu, aku paham, ya wes, ibu istirahat, metu. Nabi Musa takut, apa iku PT lah, do ngawur PT. Ibuku lho, kok tekek kono? Aku wong melarat, gak ono kamare. Ibuku stroke 30 tahun. Tak taruh di lemari, atasnya saya kasih lubang supaya anu. Lek tak ngono tok tak tinggal dititip. Cokot apa ibuku gak iso mbelawan kok. Aku kerja nang pasar. Loh, apa ibumu mangkok? Ibuku iku Pak, gak tahu kalau ini Nabi Musa. Ibuku iku stroke 30 tahun. 5 tahun terakhir mulutnya stroke gak iso ngomong. Ibuku wong awam, aku anak yatim, aku sing nglayani ibuku. Bendino tak kei mangan mbek aku. Nah, ibuku mulai 30 tahun sampai saiki dungane ibuku nang aku ku gak berubah siji tok. Lho apa dungane? Dungane ngene, Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku iki sing meler iki mokongi, tapi aku mangane lewat iki. Jadikan dia ya Allah hadiah, dia melayani aku teman Musa di surga. Nangis Nabi Musa. Kemudian kata Tole iki, "Loh, Pak, lah kok nangis iku?" Apa jenenge, Pak? Ana Musa rafiquka fil jannah. Aku adalah Musa yang ada di dalam doa ibumu yang akan menjadi tetanggamu nanti di surga. Masya Allah, nangis tobat si arek enom iki langsung jadi santrinya Nabi Musa. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah, jadi kalau pengen kita itu dijaga dari nikmat, ada berapa tadi? 5. Apa yang pertama? Syukur. Yang kedua, hubungan dengan yang ketiga, punya hubungan dengan orang yang ketiga, berbakti kepada yang kelima, sodako. Sing akeh sodako. Al bala la yatahatto anis sodako. Balak tidak akan bisa menembus dinding. Ajaib Pak, sodako ini ajaib. Kata Abu Bakar Gresik, as-sodako tanfa fima nazal wa fima lam yanzil. Sodako itu bermanfaat bagi yang sudah menimpa kita dan yang akan menimpa kita, sangat bermanfaat. Makanya kata ulama, sodako itu ajaibnya, keajaiban sodako ada 8, tapi nggak bisa disampaikan sekarang. Tahun meneng kudu ngundang meneng. Mudah-mudahan barokah. Minta maaf terlalu panjang ceramahnya pada Romo Kiai para habaib yang hadir di tempat ini. Minta maaf terlalu panjang ceramahnya. Mudah-mudahan ada 1-2 yang bisa diambil barokah dan manfaatnya dari ilmunya. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.